Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proyek yang selanjutnya, yaitu yang pertama, mengirim data sensor suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 ke Firebase. Dan yang kedua, membuat aplikasi Android dengan MIT App Inventor untuk memantau suhu dan kelembapan menggunakan Firebase. Nah, yang pertama kita menyiapkan sketch-nya terlebih dahulu untuk proyek yang pertama, yaitu mengirim data sensor suhu dan kelembapan dari DHT11 ke Firebase. Nah, ini merupakan sketch-nya. Terlebih dahulu kita mendownload library dari Firebase SP8266 karena di sini kelompok kami menggunakan SP8266. Nah, selanjutnya kita seperti biasa memasukkan library dari SP826 wifi.h dan library DHT.11. Nah, di sini diminta Firebase_host. Ini merupakan URL yang nanti kita buat mendapatkan URL dari Firebase yang dibuat. Lalu ada Firebase_out. Nah, ini merupakan authentication token yang akan didapatkan nanti setelah project di Firebase-nya dibuat. Nah, di sini sama masukkan WiFi SSD, yaitu nama WiFi kita, dan Wifi_password, yaitu masukkan password WiFi. Dan jangan lupa kita mensambungkan sensor DHT11 nya ini pada GPIO 4, yaitu merupakan pin D2 pada SP8266. Nah, selanjutnya gimana sih cara pembuatan project menggunakan Firebase? Nah, kita masuk ke website dari Firebase itu sendiri, yaitu console.firebase.google.com. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, dan jangan lupa kita loginnya menggunakan Gmail dari kita. Nah, setelah login, maka akan muncul welcome to Firebase. Nah, kita bisa memilih yang create a project. Kita create. Nah, di sini diminta nama dari project yang kita buat ini. Kita tulis DHT Firebase. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita akan create project ini dengan mengeklik I accept the Firebase term, lalu kita continue. Nah, setelah continue, kita akan diminta kita langsung continue saja. Nah, ini kita pilih lokasi dari kita, yaitu di Indonesia. Nah, setelah sudah, jangan lupa kita mencentang semua measurement controller constant data termsnya. Lalu kita klik yang ini, create project. Nah, ini merupakan proses pembuatan project kita, yaitu DHT11 Firebase. Nah, setelah selesai dibuat akan muncul seperti ini, yaitu your new project is ready. Lalu kita klik continue. Nah, ini merupakan tampilan project Firebase yang telah kita buat. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari token dan URL dari project kita. Kita ke build, lalu kita ke real time database. Lalu kita pilih yang create database ini. Lalu kita cari adanya United States dan Belgium. Kita pilih yang United States. Lalu kita next. Nah, ini kita pilih yang test mode, start in test mode. Lalu kita pilih enable. Nah, ini prosesnya.
Nah, di sini kita akan mendapatkan URL dari yang telah kita buat ini. Lalu kita kopikan ke dalam sketch kita yang diminta Firebase host ini. Kita kopikan di sini. Setelah sudah, kita akan mencari yang namanya token. Nah, tokennya itu kita dapat dari di project overview. Di setting ini kita klik project setting, lalu kita masuk ke service account. Nah, setelah masuk, kita pilih database secret. Nah, ini adalah token kita yang nantinya kita akan kopikan ke dalam sketch. Nah, selanjutnya kita bisa mengupload sketch ini ke dalam SP826 dan nanti kita bisa melihatnya pada Firebase. Yang muncul di Firebase itu sama-sama nanti yang ada di serial monitor. Nah, kita bisa langsung saja ke uploadingnya, dan jangan lupa kita memasukkan portnya sesuai yang digunakan, yaitu saya COM6. Proses compiling dan uploading. Kalau sudah 100%, kita bisa lihat pada serial monitor. Nah, di serial monitor sudah menampilkan humidity dan temperatur. Nah, di sini kita juga bisa melihatnya, yaitu dengan humidity 63 dan temperatur 33,7. Nah, di serial monitor ini akan menampilkan yang sama dengan pada Firebase. Setelah project pertama selesai, kita masuk ke project selanjutnya, yaitu kita membuat aplikasi Android menggunakan MIT App Inventor ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat aplikasi Androidnya. Kita menggunakan MIT App Inventor di sini. Langsung saja kita create apps. Start a blank project. Lalu kita beri nama proyeknya DHT_Firebase. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Oh ya, catatan singkat, jika ini kali pertama Anda menggunakan, maka Anda akan diminta untuk login terlebih dahulu. Ini saya sudah menggunakan akun saya sendiri. Nah, di sini kita akan membuat tampilan untuk aplikasi Android kita. Ya, berikut adalah tampilan dari aplikasi Android kami. Di sini ada judulnya Monitoring DHT11 menggunakan Firebase, lalu ada kolom humidity dan temperatur. Kolom humidity dan temperatur ini kita beri label lagi, home dan temp. Ini nantinya akan digunakan untuk blocks programming. Mari kita lihat blocks programmingnya. Di sini singkatnya yang akan dilakukan oleh blocks programming ini, dia akan mengambil data suhu dan kelembapan dari Firebase, lalu menyimpannya dalam tag humidity dan temperatur. Lalu setelah data ini tersimpan di tag humidity dan temperatur, itu akan ditampilkan pada label home dan temp sebelumnya. Ini dia. Jadi data yang diambil dari Firebase akan ditampilkan pada home dan temp. Selanjutnya kita akan sambungkan dari aplikasi Android kita yang menggunakan MIT App Inventor ini ke Firebase yang telah kita buat ini. Yaitu kita masukkan Firebase token, yaitu yang didapatkan dari project setting ini. Lalu kita ke service account. Nah, kita ke database secret. Nah, di sini merupakan token kita. Lalu kita kopikan ke dalam sini. Dan selanjutnya kita membutuhkan Firebase URL. Nah, kita
kita dapatnya itu di real time database ini. Kita kopikan URL ini. URL ini kita kopikan ke dalam sini dan project bucketnya kita kosongkan. Setelah sudah, kita masuk ke connect ke AI companion. Nah, ini akan menampilkan barcode atau kodenya dari project di MIT App Inverter yang telah dibuat. Kita sebelumnya sudah menginstal MIT AI2 Companion di HP Android. Nah, ini kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Lalu kita pilih yang scan QR code. Kita pilih. Nah, ini kita allow-kan. Lalu kita scan. Nah, setelah sudah, maka akan ada proses seperti ini. Berikut tampilannya yang ada di aplikasi Android kita. Kita bisa samakan dengan yang ada di Firebase. Nah, di Firebase sama dengan yang ada di aplikasi Android kita yang sudah kita buat, yaitu dengan humidity 62% dan temperatur 34,5. Dan ini juga sama dengan serial monitor di Arduino IDE. Selanjutnya kita coba panaskan sensor DHT11-nya. Nah, ini berubah suhunya jadi 34,8 dan humidity-nya jadi 61%. Sekian project yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.